Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ummi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma ya wasi'al karami. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والكرماء وحضرات الجماعة Majelis Taklim Musalla Al-Muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan Pilia ini, apabila ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syahidillah lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zain yang ditulis Imam Nawawi Banten. Masuk pada bahasan wa sunnah qira'atu syai'in minal Qur'an wa huwa ayatun fa akthar wal akmalu thalatha. Wa sunnah, dan disunnahkan qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'an, dari ayat Qur'an. Wa huwa ayatun, minimal satu ayat, fa aksara, atau maka yang lebih banyak. Wal akmalu, dan dihitung sempurna, salasun, 3 ayat.
Ini masih lanjutan kemarin bahwa setelah Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca amin, dan setelah amin kita disunahkan untuk membaca surat atau satu ayat minimal yang ada dalam Al-Quran. Ini di dalam sholat. Minimal baca satu ayat, walaupun satu ayatnya itu fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu pembuka surat yang dibaca sesuai dengan nama huruf aslinya, kayak Yasin, Nun, walaupun cuma satu huruf, Shod, Qaf, kan satu ayat. Misalnya kalau dipakai buat tarawih lebih cepet ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Boleh satu ayat, minimal bacanya satu ayat, walaupun satu ayatnya itu fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu pembuka surat. Pembuka surat yang arti dan terjemahannya mayoritas ulama menulisnya wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui secara pasti maksud dari potongan-potongan ayat, potongan-potongan huruf di awal surat itu. Ada yang satu huruf kayak Nun, Shod, Qaf, satu huruf. Ada yang dua huruf, Yasin, Toha, dua huruf. Yang tiga huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, tiga huruf. Ada yang empat huruf, Alif Lam Mim Ra. Ada yang lima huruf, Kaf Ha Ya Ain Shod. Itu satu ayat minimal. Udah terhitung cukup sempurna apabila tiga ayat yang kayak kita baca kalau di sholat-sholat harian kita kan bacanya yang pendek-pendek, ngikutin jargon Pak CK waktu nyapres, lebih cepat, lebih baik. Makanya bacanya ya yang pendek-pendek. Kul apa? Inna a'tayna kal kautsar kan 3 ayat, wal asri 3 ayat, idza jaa nasrullah 3 ayat. Ini udah terhitung sempurna. Wong satu ayat yang cuma satu huruf saja itu udah masuk dalam kategori sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'daha, setelah membaca Al-Fatihah, fi sholati fardin, baik dalam sholat fardu au naflin atau sholat sunnah. Wadhalika, dan sunnah itu, kena hukum sunnah itu fil aulayaini, di 2 rakaat pertama. La fi salisatir rubaiyati wa rabi'atiha, tapi tidak disunnahkan di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Sunnah membaca surat itu hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan lagi membaca surat. Wa yusannu, dan disunnahkan tatwilu qiraatil ula ala tsaniyati. Sunnahnya di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kan agak panjangan. Itu berapa ayat? 5 atau 6? 5 ya. Nah, nanti di rakaat kedua yang lebih pendek dari itu, qul huwallahu ahad, kan lebih pendek. Awalnya misalnya alhaakumut takatsur, kan agak panjangan 8 ayat. Kemudian di rakaat kedua yang lebih pendek, karena keterangan Imam Nawawi Banten ini mengatakan wa yusannu tatwilu qiraatil ula ala tsaniyah, dan sunnahnya membaca di rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu sunnahnya begitu. Kemudian wa ayyakuna,
ala tartibil mushafi, membacanya itu sesuai urutan mushaf. Umpama rakaat pertama baca Al-Kafirun, maka sunnahnya rakaat kedua ya adiknya Al-Kafirun yang ke bawahnya, ya idza jaa nasrullah tabbat qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, sesuai urutan mushaf. Kalau rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua ya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lah kalau rakaat pertama udah qul a'udzu birabbin nas, kan anak sudah anak bontot. Ya usahakan jangan lah ya. Masa anas lagi. Lah ya boleh-boleh aja gak batal sholatnya. Tetapi kalau ngikuti afdal, yang pertama rakaatnya bacaan suratnya itu mengikuti urutan mushaf. Kalau kayak kita tarawih itu kan pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua ya di bawahnya itu qul huwallahu ahad, wal asri qul huwallahu ahad lagi. Lah biasanya ini yang kalau sudah malam, kalau inna anzalnahu biasanya dibaca malam berapa? Malam 21 atau malam 16? Malam 16 ya, malam 15 ya. Lah kalau ngikuti sunnahnya ya inna anzalnahu dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua baru alhaakumut takasur, ngikuti urutan mushaf, urutan yang ada, mushaf yang sudah ada. Walaupun urutan mushaf itu bukan urutan turunnya ayat, karena turunnya ayat itu kan nggak mesti satu surat, kadang cuma satu ayat, kadang malah setengah ayat, kadang full satu surat. Tapi yang sunnah menurut Imam Nawawi Banten dalam kitab ini, beliau mengajarkan membacanya sesuai urutan mushaf. Nah, biasanya kan kadang rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kok alhaakumut takasur, urutannya kebalik. Ya alhaakumut dulu, kemudian rakaat dua baru qul ya ayyuhal kafirun. Nah, biasanya kalau tarawih yang mulai kunut, nah biasanya kan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lah itu dibacanya di rakaat pertama, karena dia urutannya lebih awal daripada alhaakumut takasur ke bawah. Nah, ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi Banten, yaitu disesuaikan urutan mushaf. Wasuratu, dan satu surat afdalu mim ba'din, itu lebih afdal daripada dibaca cuma setengah surat. In kana qadraha au aqall, kalau itu perkiraan jumlahnya sama. Misalnya kita baca satu surat full, ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai wa yamna'unal ma'un, kan satu surat full. Itu lebih utama daripada cuma satu ayat kalau jumlahnya sama. Misalnya jumlah itu garisnya sama, atau seandainya dihitung per kalimat kok sama, maka lebih baik, lebih afdal adalah yang sempurna satu surat. Fa in kana aktsara fa huwa afdalu minha 'alal mu'tamad. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak, maka ya lebih afdal, karena ada satu kaidah fikih mengatakan ma aksara fi'la aksara fadla. Apa yang dilakukan lebih banyak, tentu pahalanya lebih banyak. Tentu kalau kita baca surat atau ayat dalam Al-Quran, apalagi di dalam sholat, semakin banyak kita baca, tentu pahalanya semakin besar. Ya tentu lihat-lihat dulu, kalau kita jadi imam, apalagi imam maghrib, di belakang bocah-bocah kan bocil-bocil kan suaranya seru. Nah kalau kita ngotot bacanya panjang, wah jamaah ya gelisah. Misal rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, ya boleh-boleh aja. Tetapi lihat kondisinya. Lah kalau itu subuh, kalau subuh biasanya kondisinya kan tenang.
Tapi kalau maghrib udah waktunya pendek, kemudian banyak bocah kecil-kecil yang berisik. Nah kalau kelamaan, apalagi kadang ada yang nangis, ada yang wah macam-macam, ya wes sholatnya dipersingkat. Bahkan ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngimami pernah mau membaca surat yang panjang, tapi terdengar suara di belakang ada bocah yang nangis. Kemudian langsung beliau memendekkan bacaannya. Seandainya misalnya awalnya mau baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, di belakang ada yang nangis, langsung rukuk. Beliau enggak memaksakan untuk selesai satu surat, menyesuaikan kondisinya. Lah kalau dia ngotot, beliau ngotot menyelesaikan, wala di belakang nangis tambah kenceng, tambah enggak karu-karuan. Nah, ini sebagai imam terkadang kita dituntut untuk melihat situasi. Makanya kan sunnahnya seorang imam sebelum takbir kan madhep ke belakang. Madhep ke belakang itu kalau bahasa intinya ngecek jamaahnya. Lah kalau jamaahnya masih muda-muda begini, waduh bacain panjang juga nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang muda malah biasanya nggak betah, waduh lama amat ini imam. Lah kalau jamaahnya udah sepuh, kalau berdiri lama dengkulnya kemeretek, lah kok ditengek nekat bacain lama ya imamnya ya nggak tahu diri gitu. Disesuaikan, makanya dianjurkan untuk madhep ke belakang itu tujuannya supaya ngetak tahu, oh ini kondisi makmumnya kayak begini. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tulisan Imam Al-Ghazali itu beliau mencantumkan satu hadis, idza amma ahadukum falyukhaffif. Idza amma ahadukum, apabila imami di antara salah satu di antara kalian, falyukhaffif, maka sederhanakan. Artinya sederhanakan itu lihat kondisinya. Wong kadang sesuai kartu jamaah, kalau terbiasa baca panjang dibacain pendek yo kayaknya kecepatan. Tapi kalau biasa baca pendek dibacain panjang kelamaan. Saya pernah ngalami 2 hari berturut-turut ditegur pengurus masjid pas Ramadan gitu. Kan kami traweh di satu masjid. Nah, di satu masjid itu pikir saya, perasaan saya udah cepet. Tapi begitu ditegur, mohon maaf Pak Ustadz, bisa lebih cepat lagi enggak? Jamaah di sini biasanya agak cepat. Oh iya, saya cepetin kan. Nah, begitu besok harinya pindah masjid, ditegur kebalikannya Pak. Pak Ustadz jangan cepet-cepet. Padahal perasaan saya bacanya saya ya segitu-gitu aja. Tapi satu tempat ditegur kurang cepat, satu tempat ditegur kecepatan. Berarti kan cepat lambat itu tergantung kebiasaan. Lah kalau kebiasaannya di sini, yang biasa trawehnya bat bet, lah kok baru takbir aja udah pakai lagu. Allahu Akbar. Yang muda-muda langsung suudon ya. Waduh, alamat ini kan. Lah kalau imam dalam udah paham kan, misalnya Pak Haji, Pak Ketua Imamin, jamaah udah paham, oh ini imamnya begini. Lah misalnya ngundang yang dari luar, baru takbir, udah takbirnya modelnya begitu. Allahu Akbar, baru takbir saya yakin, apalagi mak-mak biasanya ya. Waduh, alamat ini mah. Kalau nggak malu mah melipir pulang nih mah. Padahal bisa jadi takbirnya doang yang lama Pak. Habis itu tambah lama. Makanya cepat lambat itu tergantung kebiasaan. Ya tadi saya pernah ditegur 2 kali, 2 hari berturut-turut Pak itu. Tegurannya kebalikannya, yang satu kurang cepat, yang satu kecepatan. Padahal terawihnya sama-sama 20. Oh berarti kan tergantung dari kebiasaan. Kalau biasanya misalnya jam sekian, dan saya dulu di kampung saya itu termasuk terawih cepat. Tapi begitu di kampung mertua, wah, saya dapat 1 salam balik pulang.
Saya dapat satu salam balik pulang, padahal saya lihat imamnya udah sepuh, mungkin kayak bapak, udah sepuh imam. Cepatnya ini Pak, saya baru takbir udah rukuk, saya ngikutin rukuk udah sujud. Wah, nggak kuat ini saya. Padahal perasaan saya masih muda, imamnya udah sepuh. Karena ya kebiasaannya tadi, nggak kuat saya. Apalagi kita udah terbiasa di Jakarta. Secepet-cepetnya tarawih di Jakarta, nggak ada apa-apanya dibanding di kampungan Pak ya. Saya udah bandingin di kampung saya cepet, tapi di kampung mertua lebih cepet lagi. Wah, super ekspres supirnya, terlatih. Terlatih. Tapi ya memang tadi hadisnya itu idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kita jadi imam, ya sederhanakan. Tapi kan bahasa sederhana itu kan multi tafsir, Pak. Tergantung dari kebiasaan wilayah masyarakat situ. Kadang ya ada imam ya kemenyek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ngimami bacanya panjang, lagunya lama. Waduh. Ya kalau sholat subuh cuma 2 rakaat ya. Kalau tarawih kan ya. Ayo mentang-mentang apalannya banyak yang membaca panjang-panjang. Begitu dia nengok ke belakang ya selesai. Tinggal ketua musola sama bilalnya ada. Fa in kana aksarun fa huwa afdhalu minha 'alal mu'tamadi. Walaupun ia baca tidak sempurna satu surat, cuma hanya beberapa ayat, tapi kalau jumlah kalimatnya mungkin lebih banyak, maka itu lebih afdal. Karena berdasarkan kaidah ma aksara fi'la aksara fadla. Semakin banyak yang ia baca, ya tentu semakin banyak nilai dan pahalanya. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi kebiasaan masyarakat setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qarrara suratan fil raq'ataini hasala aslu sunnatil qira'ati. Walau qarrara, seandainya orang itu membacanya berulang-ulang. Suratan, satu surat, fil raq'ataini, di 2 rakaat, hasala, maka cukup aslu sunnatil qira'ati, sebagai dasar bacaan sunnah. Seandainya rakaat pertama sama rakaat kedua yang dibaca kok sama hukumnya, tetap dapat nilai pahala sunnah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Boleh. Saya pernah praktekkan ngimami isya, tarawih sama witir, semuanya kulhu. Waktu awal Covid 2020 ya. Awal Covid kan banyak orang yang nggak berani ke musola. Lah kemudian ada yang japri nanya, Pak Ustadz, saya mau tarawih di rumah sama anak istri. Kalau apalan saya terbatas, nggak bisa kayak di musola alhaqumut takasur ke bawah, boleh nggak kalau satu surat saya baca untuk 2 rakaat? Saya bilang, Pak, rumah bapak kan nggak jauh dari musola, nanti saya ngimamin, dengerin. Ini dalam rangka jawab pertanyaan orang, langsung saya praktek. Ngimami isya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Tarawih dari pertama sampai akhir semuanya kulhu. Witir kulhu lagi, 3 rakaat semuanya kulhu. Begitu selesai, bagus Pak Ustadz, cepet. Udah pernah praktekin belum Haji? Sekali-sekali sih. Boleh, nggak ada larangan kok. Cuma bagi yang hari ini nggak ngaji, takutnya malah suudon. Jangan-jangan Pak Haji apalannya pada hilang, masuk kulhu mulu. Atau Pak Guru yang imam, Pak Ketua ngimamin, lah kok inna mulu, nggak ada yang lain apalannya. Padahal boleh Pak. Imam Nawawi Banten ini beliau bilang, walau taqarrara, seandainya orang itu bacanya berulang-ulang. Satu surat dibaca berulang-ulang untuk 2 rakaat dalam setiap sholatnya, boleh, udah mencukupi, itu disebut hukum sunnah, alias sudah dapat pahala sunnah. Tapi ya tadi siap-siap disuudoni orang.
Ya misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rakaat kedua itu lagi. Ntar habis Khalifatul Rasulillah itu lagi. Ntar biasanya anak-anak di belakang malah duluin ya Pak. Kita baru waladhdallin amin, di belakang anak-anak inna a'tainakal. Wah Ina lagi nih, Ina lagi. Lah kalau itu kok terus lama-lama dipanggil Ustadz Ina. Wah Ustadz Ina ini mah. Tapi ya boleh Pak. Cuman ya karena nggak umum ya. Kalau saya sudah pernah praktekin Pak. Pernah dari Isya, Raweh sampai Witir semuanya kulhu. Ya memang kadang yang nggak ngerti bacanya itu mulu sih. Ya, boleh kok. Ibarat orang makan kalau demennya lauknya tempe terus kan ya boleh kan? Boleh, memang demennya tempe kok. Walau qarrara. Nah, ini beliau menuliskan seandainya itu dibaca berulang-ulang, boleh. Udah mencukupi pahala sunnah. Nah, membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah li ghairi ma'mumin, kecuali bagi makmum sami'a yang mendengar bacaan imam. Lah kalau bagi makmum kayak tadi sholat maghrib, makmum yang mendengar bacaan imam maka tidak sunnah membaca surat. Berarti asal selesai waladhdallin amin diem udah dengerin bacaan imam. Karena disebutkan dalam Al-Quran fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan bacaan Quran harus dengerin, disimak supaya kita memperoleh rahmat Allah. Tadi membaca surat itu hukumnya sunnah bagi yang kalau kita sholat sendirian atau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi makmum dan kita mendengar bacaan imam, maka tidak sunnah membaca surat di 2 rakaat pertama. Lain urusan kalau kita tidak mendengar bacaan imam. Misalnya masjidnya besar, kita jamaahnya di ujung belakang, terus misalnya mic-nya ini lagi rusak atau apa, imamnya baca cuman kita nggak kedengeran, tahu-taunya waladhdallin kita ikut-ikutan nggak kedengeran, amin kita ikut amin, baca surat apa nggak kedengeran. Nah kalau memang kita tidak mendengar bacaan imam maka sunnah kita membaca surat itu tadi. Tapi kalau mendengar enggak. Atau mungkin kita di depan cuma mohon maaf ininya agak gejlek, jadi kurang mendengar bacaan imam, biar imam pakai suara ini suara kencengnya kayaknya, cuman karena penyakitnya ini nggak denger konslet ini ada kabel yang putus di dalam jadi kan nggak fungsi, maka tetap ia sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi kalau ia dengar maka tidak sunnah. Kalau nggak dengar nah baru. Wa amma sirriyah. Adapun kalau sholat sir itu sholat zuhur asar itu yang sholat pelan-pelan. Fayuqra'u fiha, maka sunnah membaca di dalam sholat sir itu. Li'adami simahi qira'ati imamihi, karena tidak adanya kita mendengar bacaan imam. Nah kalau sholat duhur, asar kan sholatnya sholat sir itu sholat yang pelan-pelan, imamnya bacanya pelan. Tentu kita makmum walaupun kita di saf pertama kan kita nggak dengar bacaan imam. Kalaupun dengar juga jelas cuman belum kan. Lah kalau sholat sir maka kita yang jadi makmum ya sunnah membaca surat di 2 rakaat yang pertama. Kalau sholat sir, nah, kalau sholat jahar, kalau kita dengar bacaan imam tidak sunnah. Tapi kalau kita dengar bacaan imam tidak disunnahkan. Tapi kalau tidak dengar bacaan imam maka sunnah membaca 2 surat
dua rakaat yang pertama. Malam yakun masbuqan wa illa saqatat anhu suratu tab'an li sukutil Fatihati au ba'diha. Lain lagi juga walaupun sholat sir tapi kita makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat. Kita datang imam udah berdiri, mungkin udah dari sekian waktu. Maka kita langsung takbir, iftitah pun tidak sunnah, langsung baca Fatihah. Lah, setelah Fatihah kok imam belum rukuk, ya kita baca sedapatnya. Misalnya baru qul a'udzu birabbil falaq, lah imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Tapi kalau imamnya belum rukuk, misalnya udah dapat surat kok, satu surat misalnya, imamnya belum rukuk, baca lagi. Misalnya baca At-Takasur umpama. Sampai selesai imamnya belum rukuk, ya kita baca lagi. Wal asri kok imamnya belum rukuk, baca lagi. Lah terus sampai imamnya rukuk. Kalau itu sholat sir. Sholat sir itu sholat yang pelan. Tapi kalau begitu kita baca baru sepotong atau baru bismillahirrahmanirrahim, lah kok imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja, Fatihah itu kan wajib. Itu pun kalau imamnya rukuk, kita langsung ikut rukuk. Enggak perlu memaksakan untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Wa yusannu, dan disunnahkan lis subahi, ketika sholat subuh, tiwalul mufassal, bacaannya agak panjangan. Kalau sholat subuh, walil zuhri qaribun minha walil asri wal isya awsatuh. Jadi kalau diurut, kalau mengikuti sesuai sunnahnya, bacaan yang terpanjang yang kita baca itu kalau sholat subuh. Setelah subuh sholat duhur, setelah duhur sholat asar, kemudian sholat isya. Yang terpendek sholat maghrib. Itu kalau mau seandainya diurut. Apalan kita yang kita punya yang terpanjang itu dibaca ketika sholat subuh. Kemudian setelah itu zuhur. Umpama sholat subuh kita baca 20 ayat, ya zuhur 15 ayat. Nah kemudian asar ya di bawahnya itu, kemudian isya di bawahnya itu, kemudian yang paling pendek adalah maghrib. In kana muqiman munfaridan, apabila membaca surat-surat itu dalam keadaan mukim. Mukim itu yang orang tidak bepergian. Lah kalau dalam musafir, ya sebaiknya malah enggak. Wong sholat yang 4 aja bisa jadi 2. Rakaat 4 ini kan aslinya rukunnya begitu. Cuma kalau musafir boleh tinggal 2. Lah maka ketika kita sholat qashar, yang 4 jadi 2 itu, setelah Fatihah ya enggak perlu baca surat, yang dibaca yang wajib-wajib aja. Tapi kalau kita bawa kendaraan sendiri kan bebas ya. Kalau kendaraan sendiri mau sholat lama juga nggak apa-apa, kadang habis sholat juga kita tidur. Lah lain urusan kalau kita naik bis, kadang istirahat cuma bentar, ya wes kita ikuti. Kita sholatnya di qashar, kemudian baca Fatihah, setelah Fatihah langsung rukuk, nggak perlu baca surat. Tapi kalau walaupun musafir, tapi kalau bisa sempurna ya sempurna, monggo silakan. Tapi kalau nggak bisa ya wes, ada kebolehan namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, pengurangan, diskon. In kana muqiman, kalau yang baca panjang-panjang itu kalau dalam keadaan mukim, munfaridan atau sholat sendiri, au imam qaumi mahsurina radina bitatwil, atau kita menjadi imam tapi makmumnya ridho, makmumnya udah terbiasa untuk dibacakan panjang. Nah kayak di awal tadi,
Kalau kita sholat sendiri mah suka-suka kita, mau baca sepanjang apa juga suka-suka kita. Tapi kalau kita jadi imam, ya ngikuti kebiasaan masyarakat situ, makmumnya gimana, ngikuti aturannya. Ammal musafiru, adapun kalau jadi musafir seandainya pengen baca, fa innahu yaqra'u fi sholatihi kulliha, maka ia membaca dalam semua sholatnya. Ketika lagi musafir, lagi dalam perjalanan, mungkin pulang kampung atau kemana, atau ada kerjaan dinas keluar kota, maka di dalam semua sholatnya ia bil kafirun wal ikhlas, cukup membaca surah al kafirun dan surat ikhlas. Memang kedemenan kita. Nah, Imam Nawawi dukung, beliau bilang amal musafiru, adapun orang musafir, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang musafir itu yaqra'u, ia membaca fi sholatihi kulliha, dalam semua sholatnya bil kafirun wal ikhlas, yaitu surah al kafirun dan surah al ikhlas. Wa ammal ma'mumu, adapun seorang makmum yang dalam musafir, misalnya kita rombongan, kok kita sebagai makmum, fala yusannu lahu syai'un min dzalika, maka tidak ada kesunahan apa-apa untuk membaca surat setelah Al-Fatihah kalau jadi makmum. Wa amma imamu ghairil mahsurin, adapun kalau menjadi imam tapi tidak terbiasa baca panjang, maka fayusannu lahu at-takhfifu, maka sunnah baginya, bagi imam itu at-takhfifu, yaitu sholatnya itu takhfif. Takhfif itu disederhanakan, diperingan, jangan ngotot untuk sesuai kemauan kita, bacanya panjang, sementara di masyarakat situ kebiasaannya pendek. Walaupun bacaan panjang pahalanya lebih besar, lebih banyak, tetapi kalau membuat orang lain jadi ngegerendeng, malah diomelin. Kalau nggak salah dalam riwayat itu ada seorang sahabat diutus ke satu daerah untuk mengajarkan ilmu agama ke daerah tersebut. Lah karena sahabat ini hafalannya banyak, kalau ngimamin panjang-panjang. Lah kemudian warga yang di itu protes. Nah, protesnya langsung menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya kalau bahasa kita, ya Rasul, itu sahabat yang panjenengan utus di kampung saya, wah, nggak kira-kira ya Rasul, kalau sholat lama banget, sehingga kami ini nggak betah makmuman ke dia, pengennya pokoknya langsung melipir keluar. Nah, kemudian sahabat yang diutus imami tadi dipanggil oleh Rasulullah, kalau bahasa kita diomelin, kamu ini bagaimana? Kamu ini ngimami di daerah yang orangnya Islamnya baru, lah kok dibacain panjang? Lah apa? Orang nggak pernah jamaah, giliran sekali ikut jamaah, imamnya baca rakaat pertama baca Waqiah, rakaat kedua Ar-Rahman, besok lagi kapok. Nggak mau jamaah di Al-Muhajirin, imamnya kebangetan. Maghrib rakaat pertama Rahman, rakaat kedua Waqiah, wis pindah. Kalau perlu nggak usah jamaah, sholat sendiri di rumah. Nah, sahabat yang tadi diomelin sama Rasulullah, kamu ini di situ kan orang baru kenal Islam, sholat jamaah baru mau, lah kok dibacain panjang-panjang, lah kabur, diomelin. Nah, ya, makanya kalau imami ya kayak kita ini, kebiasaan kita lah sholatnya ngikutin Pak JK, lebih cepat, lebih baik. Lamaan dikit ya ada makmum batuk. Apalagi kalau sholat Jumat ya, melihat jam udah 1:30 lewat, khotibnya masih ngedongeng, tiba-tiba ada yang ada yang amin. Kalau nggak amin, sholawat Nabi Muhammad. Padahal ya kebangetan memang, khotib kebangetan kadang. Giliran nemu mic-nya enak, ruangan AC, ngedongeng nggak berhenti, nggak tahu diri kalau ini jam 12:30, nanti jam 1 kurang seperempat, kan kadang ada perusahaan jam 1 kurang seperempat udah masuk.
kan nggak tahu diri. Lah kalau dia khotibnya di perkampungan yang rata-rata bukan para pekerja, itu terserah. Itu pun kalau kita baca di Barzanji itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau itu memendekkan khutbahnya tapi memanjangkan sholatnya. Nah ini kadang khutbahnya ya setengah satu lebih masih. Kalau di KBN sering diteriakin nggak kalau ada begitu? Kadang. Nah kalau saya mau zuhur jam berapa? Setengah satu harus sudah selesai sholat. Apalagi di perkantoran, di lingkungan pekerja. Nah nanti kan jam 1 masuk dia butuh makan, butuh layah-layah dulu. Nah kalau khotibnya, waduh kelamaan. Tiba-tiba batuk. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Nah ini sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya justru tidak disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah dan disunnahkan lil musalli bagi orang yang salat takbirun membaca takbir fi kulli khafdhin wa raf'in dalam setiap gerakan turun maupun gerakan naik. Gerakan turun berarti kan mau rukuk ini turun, mau sujud turun, atau gerakan naik bangun dari sujud untuk berdiri. La fir raf'i min ruku'in, tapi tidak ketika bangun dari rukuk. Kalau bangun dari rukuk bacanya fa yaqulu fihi sami'allahu liman hamidah. Ketika bangun dari rukuk sami'allahu liman hamidah. Kemudian wa maddu, dan memanjangkan bacaan takbirnya, ayat takbiru minal fi'lil ladzi intaqala minhu ilal husuli fil muntaqili ilaihi. Gampangnya begini, kalau kita jadi imam atau jadi makmum, membaca takbir itu disesuaikan dengan gerakannya. Kalau gerakan dari sujud ke duduk ini kan dekat, berarti takbirnya agak pendek, Allahu Akbar, kan pendek. Dari duduk ke sujud ya pendek, Allahu Akbar. Tapi kalau dari sujud ke berdiri ini kan agak panjang. Nah, kita membaca akbar sampai ke huruf ra itu sampai ketika kita sempurna gerak. Umpama ya, umpama sujud gambarnya begini, umpama sujudnya kan begini. Kita baca takbirnya mau berdiri ke rakaat kedua, makanya bacanya Allahu Akbar, begitu. Bar itu kita sempurna gerak. Kalau rukuk ya begitu, Allahu Akbar. Bar itu pas kita sempurna gerak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Allahu Akbar pas selesai takbir kita sempurna gerak. Makanya kadang kalau kita, apalagi imam ya, imam itu kadang kalau lagu takbirnya pendek, biasanya otomatis makmum itu duduk. Misalnya kalau mau tahiyat itu loh, Allahu Akbar kan duduk. Makan duduk ya. Tapi kalau bacanya Allah, lah kok tiba-tiba duduk, saya yakin makmumnya berdiri. Ya kan? Kalau misalnya lagunya ngambil ancang-ancangnya kayak mobil mau nanjak, biasanya kalau dari sujud ke dari rakaat pertama, rakaat kedua, itu kan imamnya bacanya kan Allah, agak naik kan suaranya. Lah kok tiba-tiba dirubah, misalnya mau tahiyat kok ia berdiri, bacanya Allahu Akbar. Lah saya yakin makmumnya berdiri itu. Karena kita kan makmuman itu kadang kan ngikutin lagunya imam ya. Wong baca amin aja kadang ngikutin lagunya imam. Kalau imamnya waladhdallin, kita makmum ya amin. Coba kalau imamnya waladhdallin. Nah ini ngikutin lagu imamnya. Nah, kita membaca takbir itu pun disesuaikan dengan gerakannya. Ya tadi itu. Misalnya dari berdiri Allahu Akbar. Lah,
Ketika sampai lafaz bar itu pas kita sempurna gerak. Sami Allahu liman hamidah, sempurna gerak. Allahu Akbar, mau sujud kan agak panjangan tuh. Tapi jangan memanjangkan huruf A-nya ya. Dulu waktu pertemuan yang dulu udah pernah dibahas, ketika takbir jangan memanjangkan huruf A dalam lafaz Allah dan jangan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau mau memanjangkan, panjangkan di lafzul jalalah, di lamnya Allah. Nah, kalau mau memanjangkan, jangan sampai memanjangkan Allahu Akbar. Latihan juga nggak umum, nggak enak ya. Yang misalnya ada imamnya bacanya Allahu Akbar, ngikutin sambil sujud, lah keliru. Nanti huruf ba dalam lafaz akbar nggak boleh dipanjangkan, dan huruf hamzah dalam lafaz Allahu Akbar juga tidak boleh dipanjangkan. Yang boleh seandainya mau memanjangkan, maka panjangkan di huruf lam dalam lafzul jalalah. Lafaz Allah, lafaz lam dalam lafaz Allah itu yang silahkan untuk diperpanjang. Itu ketika sunnah takbir perpindahan, namanya takbir intikal, yaitu takbir perpindahan gerak. Kemudian wajahrun bihi li imamin wa kuriha li ghairihi. Wajahrun, dan membaca kenceng li imamin bagi seorang imam, wa kuriha, dan makruh li ghairihi untuk selain imam. Jadi yang baca takbir perpindahan gerak itu yang kenceng cukup imamnya, kita sebagai makmum bacanya cukup lirih-lirih saja. Kecuali kalau posisi kita membaca takbir walaupun kita sebagai makmum, tapi untuk memberitahukan ke makmum yang belakang. Misalnya masjidnya besar, imamnya di sini, suaranya kecil. Kebetulan kita berada di depan pintu, ternyata di luar itu ada jamaah. Sementara jamaah yang di luar itu ngandelin kita, tahu gerakan imam. Nah, maka kita disunahkan untuk mengeraskan bacaan seperti bacaan imam. Kayak apa itu ibaratnya? Kayak kalau ibarat nyanyi mah backing vokal lah ya. Nah, kalau ibarat nyanyi kan backing vokal namanya. Imamnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, kan backing vokal namanya kan. Ini tujuannya untuk memberitahu makmum yang lain. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak, seorang makmum suaranya lirih, jangan melebihi suara imam. Ini etikanya ketika berjamaah. Cuman ya kadang namanya orang ya, ada yang bacanya itu berisik. Makmumnya bacanya berisik. Baca tahiyatnya kadang sampai yang sebelahnya itu enggak konsen. Wong dulu pernah ada yang model begitu, asal deket dia itu pada pindah. Kenapa pindah, Pak? Kan sono masuk kosong. Deket dia, mas sholat saya nggak konsen, bacanya blekutuk kedengeran orang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.